Iya, jumpa lagi dengan saya hari ini akan membahas atau menjawab satu omongan dari Mualaf Channel. Jadi Mualaf Channel ini mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas Iskariot. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan videonya dan saya akan menanggapinya. Saya jelaskan, Yudas ini sudah dituliskan dalam Matius 10 ayat 4 adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yang kedua Markus 3 ayat 19, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus juga. Lukas 6 ayat 16, Yudas anak Yakobus yang akan mengkhianati Yesus. Yang keempat Yohanes 18 ayat 2, Yudas yang mengkhianati Yesus. Nah, ada lagi ternyata kelakuan Yudas ini dituliskan dan disebutkan oleh Yesus. Yohanes 12 ayat 6, Yudas adalah seorang pencuri, koruptor, sering mengambil uang kas murid-murid Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus mengumpulkan uang dan disimpan dipegang oleh Yudas gitu ya. Nah, dari sini Yesus bilang bahwa Yudas ini sering mengambil uang kas. Jadi ya inilah Yudas ya. Yudas adalah seorang yang muda. Dan teman-teman harus tahu, di garis bawahin ya, ada dalam Bible sendiri dikatakan Lukas 6 ayat 16, Yudas anak Yakobus ya. Yudas anak Yakobus. Kita sudah tahu Yudas anak Yakobus. Lalu timbul pertanyaan, mengapa hanya ada Yakobus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yusuf murid Yesus, seorang anggota majelis besar dari Arimatea, lalu Maria bin Alfeus, Yakobus bin Alfeus, itu semua ada dalam Matius, Markus, Lukas ya. Hanya ada satu ayat yang mengatakan bahwa di situ ibunya melihat Yesus disalibkan, ada dalam Yohanes. Teman-teman. Ya, ada dalam Yohanes ini ya, hanya ada Yohanes. Ini saya enggak mengarang, tapi ini saya sesuai dengan Alkitab. Saya tuliskan di sini biar nggak lupa. Ini catatan saya. Ya. Catatan saya hanya ada di dalam Yohanes 19 ayat 25. Ya. Dan mengatakan, inilah yang akan menjadi ibumu. Pada saat jika Yesus yang disalib, Yesus mengatakan inilah ibumu. Dan semua murid-murid Yesus yang termasuk, bukan murid-murid Yesus yang 12 ini ya. Ini murid-murid Yesus yang disebutkan tadi, Maria Magdalena, Yusuf, Yakobus bin Alfeus, Yebedus, semua ada di situ. Cuma itu aja, nggak ada 12 murid Yesus yang lain. Nah, sudah kita tahu bahwa di situ cuma ada Yakobus. Yakobus ini bapaknya Yudas gitu. Kalau memang Yesus yang disalib, kemana orang tuanya? Itu ya. Yusuf dan Maria. Yusuf ini harusnya Yusuf bapaknya Yesus dan Maria ibunya Yesus, tapi tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya Maria Magdalena, seorang murid Yesus. Pada saat Yesus mengusir setan dari tubuh Maria Magdalena, terus diusir. Pada saat kebangkitan, pada saat kematian katanya ya, pada saat disalib terus kematian dan dibangkitkan, hanya ada Maria Magdalena. Kemana ibu Yesus? Kita tidak tahu. Mungkin sedang honeymoon sama Yusuf ya. I don't know. Ya. Nah, tapi tidak disebutkan sama sekali Yesus mendatangi ibunya, Yesus mendatangi bapaknya, nggak disebutkan. Ini dalam Bible. Saya pegang ini loh, ya. Saya nggak ngarang-ngarang. Itu kemana orang tuanya? Nggak tahu ya. Nah, dari ayat-ayat tersebut, Yakobus, neneknya Yudas, terus Maria saudaranya Zebedus, atau intinya saudara-saudara Yudas semua ada di Bukit Golgota pada saat seseorang Yudas disalib. Ternyata inilah jawabannya, kunci jawabannya ini. Kunci jawabannya adalah keluarga Yudas yang ada di situ.
Ya, keluarga Yudas yang ada di situ menyaksikan Yudas yang disalib. Oke, kita sudah perhatikan apa yang dibicarakan oleh mualaf channel, bahwa yang disalib adalah Yudas, bukan Yesus. Dengan dia mengajukan beberapa bukti bahwa yang ada pada saat disalib atau di Bukit Golgota itu semua keluarga Yudas Iskariot. Jadi dengan dia mengambil kesimpulan berarti yang disalib bukan Yesus tetapi Yudas Iskariot. Mari kita lihat dulu awal dari penangkapan sampai kepada penyaliban dan penggantiannya pada tahap yang mana. Baru setelah itu kita akan masuk atau saya akan menjawab apa yang diomongkan. Di sini saya mencatat ada beberapa yang harus dipikirkan oleh mualaf channel, ya. Pertama, apakah mualaf channel tidak tahu bahwa di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 5 itu di ayat yang ketiga itu Yudas menyesal. Karena apa? Karena dia telah menyerahkan Yesus kepada para imam dan para orang-orang Romawi, para ahli-ahli Taurat, dengan menjualnya dengan 30 keping perak. Kalau seandainya Yudas yang disalib, kenapa dia menyesal? Kalau seandainya Yudas yang disalib, berarti kata Yudas menyesal ini tidak ada. Dan akhirnya dia pergi dan menggantung diri. Dan yang kedua, apakah imam-imam, para ahli Taurat, dan orang-orang Romawi, para tentara Romawi, para tua-tua di dalam Matius 27 ayat 41 ini tidak mengenal Yesus? Maka bisa diganti dengan Yudas Iskariot. Apakah mereka tidak mengenal? Karena kalau kita perhatikan bahwa Yesus sering bersama dengan para ahli Taurat, para imam di Bait Allah. Maka tidak mungkin mereka tidak mengenal siapa Yesus. Dan tidak mungkin mereka tidak tahu wajah Yesus itu seperti ini. Maka mereka harus salah menangkap seperti itu. Jadi mualaf channel, saya pikir Anda tidak memahami ini. Dan mualaf channel juga mengatakan bahwa ada ibu Yakobus, ada Maria Magdalena, dan ada ibu anak-anak Zebedius. Ada orang-orang dekat dengan Yesus. Apakah mereka juga tidak mengenal Yesus dan harus diganti dengan Yudas Iskariot? Dan kalau kita perhatikan pada saat ditangkap, pada saat Yesus ditangkap, murid-murid itu bersama Yesus di Getsemani. Dan pada saat itu ketika Yudas datang bersama dengan para imam, para ahli Taurat, para tua-tua untuk menangkap. Dan di sana Yudas Iskariot mengatakan kepada para imam itu, jika orang yang akan kucium itulah dia. Jadi di sini dengan jelas, bahkan akhirnya Yesus mengatakan kepada Yudas bahwa, apakah dengan ciuman ini engkau mengasihiku? Dari sini kita melihat bahwa mualaf channel tidak memikirkan semuanya itu. Apakah semua ini orang-orang, para imam, para ahli Taurat, para orang tua, ada saudara-saudara Yesus, ada Pilatus, mereka tidak mengenal Yesus? Apakah semua ini buta? Atau apakah mualaf channel yang tahu bahwa Yudas yang disalib? Sedangkan mualaf channel baru hidup 2000 tahun sesudah Yesus disalib. Bagaimana?
Apakah kita lebih percaya kepada Mualaf Channel ini, atau kita percaya kepada orang-orang yang pada saat itu hadir, bahkan orang-orang yang menangkap, orang-orang yang pada saat itu berada di Getsemani. Ada keluarga, ada murid-murid, ada para imam, para ahli Taurat. Apakah mereka buta terhadap wajah Yesus? Dan siapa wajah Yudas Iskariot akhirnya bisa tertukar? Menurut saya, Mualaf Channel ini sungguh-sungguh sangat salah, bahkan ngawur. Itu yang berikutnya. Yang kedua. Yang ketiga, Mualaf Channel mengatakan orang tua Yudas adalah Yakobus. Nah, ini lagi-lagi adalah kesalahan fatal. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 13 ayat 2 dan Yohanes 6 ayat 71, orang tua Yudas Iskariot adalah Simon Iskariot. Jadi bukan Yakobus sebagaimana yang dikatakan oleh Mualaf Channel ini. Dengan demikian maka Mualaf Channel tidak tahu mana orang tua Yudas Iskariot. Karena dari ungkapan dia mengatakan orang tua Yudas adalah Yakobus, maka ini kesalahan fatal yang tidak tertolong lagi. Maka akhirnya dia bisa pindah atau menjadi mualaf. Dengan demikian maka Mualaf Channel tidak tahu apa-apa tentang siapa Yudas Iskariot. Karena apa? Karena di dalam Alkitab ada beberapa nama Yudas, dan salah satunya adalah Yudas Iskariot. Jadi bukan hanya Yudas satu-satunya, yaitu Yudas Iskariot ini. Karena ada banyak nama Yudas. Ada Yudas dari Tarsus, ada Yudas saudara Tuhan Yesus. Maka berarti Mualaf Channel salah total. Mualaf Channel tidak tahu tentang Alkitab. Mualaf Channel tidak paham alias bingung. Maka murtadlah ia. Yang berikutnya adalah Mualaf Channel apakah tahu bahwa Yudas mati gantung diri? Ternyata dia tahu. Dia mengatakan Yudas Iskariot mati dan gantung diri. Terus mengapa dia mengatakan Yudas Iskariot yang diselip? Karena yang tadi, karena katanya sudah diganti. Kemungkinan besar tidak tahu. Lihat ayatnya di dalam Matius 27 ayat 5. Di sana ketika Yudas menyerahkan Yesus, Yudas lari dan akhirnya gantung diri. Jika Yudas Iskariot yang disalib maka bertentangan dengan pernyataan Yudas Iskariot sendiri di dalam Matius 26 ayat 48. Jadi Mualaf Channel, Anda sangat salah. Dengan demikian maka tuduhan Mualaf Channel merupakan tuduhan kosong yang tidak paham terhadap Alkitab dan merupakan tuduhan tong kosong bunyi nyaringnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.